Jumpa kembali di kanal YouTube Omas Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul Muhammad yang mengaku dari tim legalitas Bank Mandiri siap melawan hukum dalam melakukan penagihan. Pada kesempatan kali ini, di video yang saat ini sedang Anda tonton, saya akan memperdengarkan satu voice record. Penelponnya adalah mengaku bernama Muhammad dan mengaku mewakili tim legalitas PT Bank Mandiri Persero Tbk. Orang ini menelpon tanggal 18 September 2023 dari 081 183 973 65 pukul 09.29 WIB. Saya ulangi nomornya agar supaya bagi penonton pemirsa kanal YouTube Omas Solusi Indonesia yang mungkin saat ini sedang menunggak utang kartu kredit dari Bank Mandiri, nomornya adalah 081 183 973 65. Muhammad ini garis besarnya adalah tidak mau mengikuti tata cara penagihan, bahkan berani untuk menantang akan melakukan tindakan penagihan melawan hukum kepada debitur yang saat ini sedang menunggak apapun alasannya. Kiranya dengan saya mensetelkan voice record antara Ibu Suharti dengan Muhammad yang mengaku dari tim legalitas Bank Mandiri Tbk ini semakin kuat untuk nanti proses kepolisian yang sedang bergulir ini semakin terang benderang dan semakin memperburuk kondisi terlapor. Saya akan mulai setelkan dan selamat mendengarkan. Gimana Pak? Ini dari mana Pak? Iya, saya dari tim legalitas Bank Mandiri, Ibu, mohon maaf. Gimana Pak? Pak Iya. siapa Pak? Dengan Pak Muhammad saya. Oh iya. Iya. Mau Mengenai konfirmasi Iya. terkait tagihan kartu kreditnya Ibu Suharti, kan? Nah, itu untuk kelanjutannya seperti apa, Ibu? Mohon maaf. Ya saya masih menunggu ini Pak, adanya dana dulu. Adanya dana. Ya saya kan makelaran tanah untuk pabrik itu Pak. Kan ini masih belum terrealisasi, masih mundur. Kemarin saya sudah bicara dengan Bu Eni bagian keringanan Pak. Ya saya matur beliau kalau saya belum ada uang ya saya ke sowan beliau kan ya tidak ada mbak uang ya susah Pak. Kalau ini kan saya cek di sistem ya, Ibu ya. Itu pada tanggal 21 bulan 8 gitu ya, bahwasanya ada informasi yang mau menyelesaikan di tagihan yang terkecil dulu itu di 15 juta gitu. Maksudnya Iya. itu yang bilang itu siapa, Ibu? Yang konfirmasi Saya, Pak. terkait tertulis Saya siapa? Pak, saya bilang ke Bu Eni kalau misalnya nanti Clara minta 15 juta itu saya harus bayar yang mana dulu, kan saya bilang gitu. Ya, ke beliau kan secara sistem katanya harus di global. Saya sendiri kan nggak tahu Pak itu 4 kartu kredit tapi Ini saya konfirmasi dulu ya, Bu ya. Maksudnya Ibu itu dulu yang pure yang menggunakan kartu kreditnya itu Ibu sendiri atau bagaimana? Saya sendiri.
ibu sendiri. Iya betul. Kok saya cek memang itu tagihannya besar sekali ya Bu ya? Saya nggak ngerti ya Pak, kalau menurut billing yang dikirim tiap bulan ke saya itu kan saya hanya pemakaian di 97 juta Pak. 97 juta. Iya. Karena di sini kan ada beberapa kartu ya Bu ya. Iya, yang satu 10 juta. Terus Ada 3 kartu. satu. Ada 3 kartu. Nah itu perinciannya gimana sih Pak? Ini saya informasikan dulu ya Bu ya. Saya sampai buka sistem ini untuk terkait apa namanya tagihannya gitu kan. Dari ketiga kartu kredit, sebenarnya sih ada 4 kartu kredit gitu kan. Cuman yang memang ada tagihan kartu kreditnya itu di 3 kartu kredit yang muncul tagihannya. Ini kalau saya global ya. Sebentar Ibu. Tapi kalau Ibu Geovan ini siapa? Anaknya Ibu? Anak Pak. Anaknya. Ibu ya, kalau saya global sebentar ini saya bantu hitungkan keseluruhan untuk total tagihan kartu kreditnya. Karena memang Ibu Eni sendiri itu kan staf saya ya Bu ya, itu yang mungkin sudah bantu di dalam Ibu sudah lumayan lama gitu dia. Dan makanya saya mau konfirmasi langsung ke Ibu gitu kan. Kalau nomornya Ibu ada yang bisa saya hubungi via WA Bu nomornya? Nggak ada Pak. Ya nomor ini aja. Nomor ini aja. Iya. Oke. Untuk terkait apa namanya angka pemakaiannya itu hampir 200 juta Ibu untuk di kedua kartu. Iya, Di ketiga kartu. Kenapa? Itu dari mana? Nomor kartu sekian berapa? Nomor kartu sekian berapa? Oh ya, ini saya jelaskan dulu. Untuk di nomor kartu kredit yang belakangnya 8120 ya, 4137 1903 0168 8120 itu untuk total tagihannya sendiri itu di angka 286.982.806 rupiah. Itu total tagihannya ya Bu ya, di setiap kartu sudah termasuk bunga dan denda. Kemudian yang di nomor 4902 8303 0019 6574 itu untuk total tagihan di angka 26.746.671 rupiah. Itu sudah termasuk bunga dan denda yang berjalan. Kemudian di nomor kartu yang 4137190500037228 itu untuk total tagihannya di angka 176.709.434 rupiah. Itu sudah termasuk bunga dan denda juga. Hari ini ya. Sampai detik hari ini. Dan untuk angka pokoknya kalau misalkan di global ya ataupun angka pemakaiannya sendiri itu kurang lebih hampir 200 juta dari ketiga kartu tersebut untuk angka pokoknya saja. Jadi untuk total global keseluruhannya dari 3 kartu yang itu totalnya di angka 490 juta 438.901 rupiah. Itu sudah termasuk pokok, bunga dan denda yang berjalan di ketiga kartu tersebut. Gitu. Dan yang saya mau konfirmasikan gitu ya, maksudnya Ibu Suhardi sendiri gitu ya, kok bisa sampai pemakaiannya banyak sekali, itu digunakan sendiri atau bagaimana Bu? Gunakan sendiri ya. Digunakan sendiri Iya. dari ketiga kartu tersebut. Betul. Itu untuk penggunaannya apa Ibu? Digunakan untuk apa? Ya waktu itu kan saya kerja spare part Pak. Ini digunakan untuk mungkin modal atau bagaimana? Iya. Ya pasti untuk modal kerja Pak kalau ada gitu. Dan selama berpuluh tahun ya saya kan nggak pernah macet Pak. Kecuali waktu itu memang saya satu kena orang. Itu ada beberapa yang kena saya tuh 4-5 orang Mbak. Itu total 700 juta.
memenuhi kewajiban saya gitu kan. Dari tahun 2017 itu ya? Iya, Istilahnya masuk dalam kategori macetnya ya? ya, padahal saya mau pakai kartu udah 10 tahunan Pak. Saya nggak pernah terlambat, nggak pernah telat ataupun nyicil. Saya selalu bayar full payment Pak pada saat itu sebelum saya kena tipu orang. Tapi kalau ini saya cek itu Ibu, tanggal pembukaan itu, mohon maaf, di tahun pembukaan itu tahun 2015. Kalau di Enggak itu dong. berarti 2 tahun dong. Enggak dong. Itu kan perpanjangan aja tiap 5 tahun Pak. Saya ada mengalami penggantian kartu 3 kali Pak. Iya kali, dari 2000 berapa Ibu itu? Ya dikurangi. Saya lupa. Berarti dari 2008 ya? 2000 Pembukaannya ya? sekitar itu Pak. 2008 ya, betul ya? Ya, sekitar itu Pak. Saya lupa Pak. Ini juga saya Kan cek ada juga sih ya. recordnya di situ Pak. Iya, ini ada dari 2008. Ya, berarti kan saya sudah menggunakan lama dan selama sebelum 2017 kan saya selalu lancar. Full payment terus Pak. Ketika saya tidak ada masalah gitu. Dan ini saya cek juga ya Bu ya, maksudnya sering ada istilahnya mungkin pengaduan juga gitu. Maksudnya itu soal apa Bu kalau boleh tahu? Pengaduannya ya kalau sesuai edaran Bank BI kan mestinya penagihan ke saya Pak. Tapi kan mereka ngawur Pak. Nagih ke anak saya, nagih ke mantu saya, nagih ke mertuanya mereka. Itu kan nggak benar Pak, makanya saya somasi. Terus hasilnya apa itu? Buat Ibu sendiri hasilnya apa? Ya nggak ada hasil nggak Pak kalau somasinya belum dijawab. Nah, ini saya mau konfirmasi ya Bu ya sebelumnya. Apakah dari pihak keluarga nggak ada yang bisa bantu terkait? Oke, itu yang pertama. Karena ini filenya panjang, jadi saya harus potong-potong. Ini yang nomor 2. Silahkan mendengarkan. Gimana Pak? Kan dari Bank Mandiri sendiri gitu ya, itu kan apa namanya sudah ada program buat keringanan dan sebagainya gitu kan. Nah dari pihak keluarga sendiri, dari pihak Bu Suharti sendiri, apakah istilahnya tidak memanfaatkan program itu atau bagaimana? Ya kalau saya tidak pegang uangnya bagaimana saya mau memanfaatkan Pak? Sama juga bohong toh, Pak. Ya, maksudnya yang saya tanyakan kan gini Bu, itu kan sudah dari tahun 2017 ya Bu ya. Dan dari sebelum tahun 2017 pun itu sudah nggak ada pembayaran sama sekali. Sebelum 2017 nggak mungkin Pak saya bayar. Masuk 2017 itu sudah nggak ada pembayaran sama sekali sepeser pun. Dan Gitu itu kan. saya sudah pada saat saya macet itu saya sudah surati ke Bank Mandiri untuk minta keringanan. Tapi kan Iya. tidak ada jawaban. Memang suratnya melalui apa itu, Ibu? Mohon maaf. Pos tercatat Pak. Nah, Yang itu punya kan buktinya sudah. semua. Ya kan sudah diberikan keringanan kan, pasti sebelumnya dari Bank Mandiri. Setelah Ibu setelah Ibu dihubungi oleh pihak kolektor, apakah Ibu sudah menerima keringanan? Tidak ada, hanya memaki-maki saja. Kalau sama apa? dengan Bu Eni seperti apa? Dengan Bu Eni kemarin? Ya Bu Eni menyampaikan keringanan itu, terus kemudian saya kan bilang Bu kalau nanti pencairan mediator cair saya ada dapat 15 juta. Nah itu saya harus bayarkan kartu yang mana? Beliau kan menjawabnya ya harus global ya. Kalau global saya nggak mampu dong Pak. Ya, gini Ibu, saya jelaskan dulu ya Bu ya, untuk mengenai program keringanan sendiri gitu ya. Karena di sini kan sudah totalnya sendiri itu sudah angka 400-an juta lebih ya, hampir Itu kan hampir 500 ya gitu kan. Nah kalau memang istilahnya dari Ibu sendiri gitu ya, dari tahun 2017 ke 2023 kan itu waktu yang cukup lama ya Bu ya, bukan cukup lama tapi memang lumayan lama. Kaki loh Pak, setelah ini aja di kaki akhir-akhir ini saja. Nah, maksudnya gini loh Bu, yang saya konfirmasikan seharusnya kan kalau dari Ibu sendiri memang merasa ada tagihan dan masih ada tanggung jawab yang memang harus diselesaikan gitu kan bisa konfirmasi datang ke Bank Mandiri terdekat, ya kan?
Kalau saya belum punya uang, ngapain Pak saya datang? Ya sama saja, hanya Loh, Bu, doang. yang saya tanyakan gini loh Bu, maksudnya apakah dari keluarga ibu itu memang nggak ada yang tahu terkait utang tersebut, maksudnya kewajiban tersebut itu nggak ada yang tahu atau bagaimana? Oh ya tahu, ada yang Kemudian tahu, dari ada yang anak-anaknya, tidak. mungkin dari anaknya ibu sendiri seperti apa, responnya seperti apa, apakah mereka mau membantunya ataupun bagaimana? Ya mereka kan punya kebutuhan sendiri-sendiri Pak. Ya saya paham, gitu kan, saya paham, tapi kan memang seharusnya kalau misalnya masalah keluarga, apalagi dengan orang tua ya sebagai anak, ya memang seharusnya itu sudah kewajibannya anak juga buat istilahnya meringankan Kalau bebannya orang mampu, tua gitu. kalau mampu Pak. Kalau nggak Ya, mampu dia sekarang sendiri untuk hidup dia sekarang dan sekarang keluarganya. gini loh Bu, maksudnya kalau bicara soal kemampuan ya kita nggak ada penyelesaian kalau seperti itu. Iya Gitu Pak. kan. Iya monggo. Maksudnya dari Bank Mandiri pun kan pasti sudah memberikan keringanan, kayak dari kemarin-kemarin pun Ibu sudah berhubungan dengan Bu Eni pun pasti kan sudah memberikan keringanan kan, pasti kayak istilahnya apa sih solusi yang bisa dimanfaatkan dari program keringanan tersebut gitu kan. Dan saya juga bingungnya heran ya, maksudnya gini ya, masalahnya ini kan dari pihak Ibu Suharti sendiri gitu ya, yang istilahnya masih ada tanggung jawab terkait tagihan kartu kreditnya gitu ya, tapi kok di sini masih banyak pelaporan gitu ya, makanya saya bingung gitu, maksudnya ini seperti apa kasusnya gitu. Apa Pak? Laporannya apa Pak? Pelaporannya saya dapat email bahwasanya pengaduan dari Ibu Giovanni, Itu anak kan perlu kandung nasabah, dikonfirmasi itu Pak. perlu dikonfirmasi seperti apa? Ya kan dia ngomong kalau kenapa menghubungi anak-anak saya, mantu saya, karena dianggap saya tidak bisa ditelepon. Itu kan suatu hal yang tidak benar toh Pak. Bahkan saya setiap saat pun terima telepon Pak, dan dia menteror. Terima telepon dari penagihan itu saya terima terus Pak, nggak pernah saya nggak terima Pak. Ada recordnya Pak, saya ada voice note-nya juga ada, rekaman data komplit Pak itu. Terus mereka dengan seenaknya teror atasan anak saya, atasan direkturnya, itu kan tidak benar itu Pak. Itu yang dia nggak seneng Pak, makanya minta. Dari Ibu Giovanni-nya? Iyalah, di jalan setiap saat diteleponi. Nek saya ndak ngangkat telepon itu boleh saja lah Pak, saya selalu ngangkat Pak. Tapi gini loh Bu, ini saya cek ya nomor di sistem itu kan memang sekarang nomor Ibu kan sudah ganti kan nomornya. Yang dulu itu kan pecah Pak, HP saya pecah. Iya, nah Iya. ini makanya pada saat dulu istilahnya nggak ada penelponan kan karena memang dari pihak keluarga ataupun dari pihak Ibu Suharti sendiri nggak ada Jangan konfirmasi. dialihkan Pak. Penagihan tuh, mulai penagihan tuh setelah COVID tuh memang nggak ada penagihan selama COVID. Penagihan baru Ya. mulai di Juli kemarin Pak. Ya makanya Jangan gini, begini. Sejak makanya Juli itu saya saya konfirmasi selalu dulu. telepon saya Pak, dan saya selalu angkat. Iya, yang saya tanyakan gitu ya. Maksudnya pada saat Ibu nomornya ada perubahan, apakah ada konfirmasi atau tidak? Ya nomor saya hilang semua kan Pak. Kontak Ya saya. makanya maksudnya Ibu ada konfirmasi ke Bank Mandiri atau tidak? Saya memang selama COVID saya nggak pernah berani keluar rumah Pak. Iya, berarti kan nggak ada konfirmasi dong ke Bank Mandiri ya kan? Mestinya Mandiri yang mencari info dari anak saya yang Loh, kartunya nggak hilang toh Pak. Jangan makanya itu telepon jangan ke buat anak ini Ibu. mengalih. Telepon anak saya yang dulu tuh nggak pernah Pak. Kalau Gitu. dia ditelepon Mandiri minta nomor telepon saya, ya pasti akan diberikan nomor telepon yang baru Pak. Ya, dan sekarang saya nggak mau bertele-tele ya Bu ya, maksudnya Sama Pak. saya Jangan mau mengalihkan konfirmasi. pembicaraan Nggak, aja. saya nggak mau pembicaraan Informasi ini. itu. Maksudnya gini ya Bu ya, istilahnya ini kan tagihan juga bukan tagihan yang kecil ya, bukan tagihan yang receh gitu ya. Iya Ya. betul. Bukan tagihan yang receh gitu. Tergantung Jadi ya, yang Pak, saya ya. mau tanyakan itu tanggung jawab Anda terkait kewajiban yang harus diselesaikan itu seperti apa? Tanggung Iya. jawabnya, buktinya, realisasinya seperti apa? Yang saya Ya mau kalau tanyakan itu saya aja. sudah pegang duit ya Pak ya, saya akan tawar Emang Pak. pegangnya kapan? Ya Pegangnya nggak tahu kapan? Pak, rezeki Ya, kan saya mau dari minta. Tuhan Pak. Ya, soalnya dari tahun 2017 pun itu tidak ada iktikat sama sekali untuk pembayaran kalau saya cek.
Kalau memang istilahnya dari ibu sendiri, memang istilahnya dirasa belum mampu untuk melakukan pembayaran secara full, kan seharusnya bisa itu dilakukan pembayaran dari 2017, misal 1 juta, 5 juta, 2 juta, kan bisa. Nggak bisa Pak, pada saat itu setelah saya kena tipu saya memang nggak mampu Pak. Ya, terus solusinya seperti apa yang saya mau tanyakan? Ya solusinya nanti begitu saya punya uang saya tawar Pak. Seluruh kartu kredit itu akan saya tawar Pak. Kapan gitu? Kapan? Ya belum tahu lah Pak, namanya rezeki kok. Kapannya saya juga nggak bisa menjawab toh Pak. Iya, maksudnya itu anaknya ibu nggak ada yang bisa bantu anaknya ibu. Anak-anak Ibu punya nggak mau anak-anak bantu. punya masalahnya sendiri Pak. Saya tidak mau membebani mereka. Iya, jadi gini loh Bu, ya wajar saja kalau misalkan dari pihak kolektor itu masih menghubungi karena memang nggak ada kesepakatan, nggak ada penyelesaian, gitu loh. Saya dihubungi tidak apa-apa loh Pak. Saya akan terima, saya akan angkat. Sekarang saya tanya dulu, dari pihak kolektor menghubungi ke Anda bayar apa enggak masalahnya? Iya, kalau saya belum ada duit, dari mana saya bayar Pak? Tolong dijawab Ya, Pak. diusahakan lah. Saya sudah usaha, kerja. Kerja pasti ada hasilnya dong. Iya, kalau kerjanya mediatoran hasilnya gimana Pak? Jangan Ya, tahu sendiri. ini ya Bu ya. Hasilnya itu dari 2017 ke 2023 itu hasilnya kemana aja kalau memang itu Lah kerja? buat makan ya pasti saya skala prioritas lah Pak. Ya, kalau misalnya bicara skala prioritas ya, kita tarik flashback ke belakang ya. Pada saat ibu menggunakan kartu kredit itu seharusnya diperkirakan buat jangka ke depannya gitu. Itu kalau orang yang bicara soal skala prioritas. Jadi sekarang tuh nggak usah bicara seperti itu. Ya Gitu loh. kalau gini Pak, namanya usaha ya Pak ya. Namanya usaha kan pasti Ya. ada kendalanya. Ya saya tahu. Orang kemudian COVID. Nah COVID itu tidak bekerja sama sekali Pak. Ya, COVID. Terus Iya, itu kenyataannya seperti itu. Dan sampai sekarang saya kan belum pegang uang Pak. ya. Terus untuk kebutuhan sehari-hari seperti apa itu? Kalau belum pegang uang dari 2017 Ya kalau ke kebutuhan sehari-hari 2023? kan hanya saya saja sama suami. Ya pasti bisa Ya, makan. suaminya kalau suaminya sekarang di mana itu kerjanya? Ya bagian makelaran mobil Pak. Nah, itu dari 2017 ke 2023 memang nggak ada mobil yang laku. Kalaupun ada kan buat ini makan dulu Ya, Pak. enggak. Itu bukan namanya bicara soal skala prioritas ya. Ya jelas Ini skala yang saya perlu prioritas tegaskan. Pak. Skala Enggak, yang prioritas. saya Pasti tegaskan kalau ini. nggak makan bagaimana saya bisa bekerja? Enggak, saya tegaskan dulu ini. Orang yang namanya prinsip debitur yang udah macet itu ya, pasti akan beralasan sedemikian rupa gitu ya. Terserah Bapak menilai. Nggak usah Terserah bicara aja. soal skala prioritas gitu kan. Oh, ya pasti hidup skala prioritas lah Pak. Bullshit gitu ya. Kalau Sama kalau aja Pak. skala Bapak prioritas ngomong itu ya bullshit. ngomong apa? Kalau Anda yang Nih. kena seperti saya, apakah Anda tidak akan menghidupi anak bojo baru untuk membayar utang Enggak, begitu ya? kalau misalkan saya bicara soal skala prioritas, pasti saya akan mementingkan ya, itu kepentingan itu harus bisa dibagi gitu loh. Saya punya Ya, tanggung jawab pasti aja, dan iya. saya harus bisa menyelesaikan tanggung jawab itu. Saya akan selesaikan tanggung jawabnya Pak. Nanti kalau saya Ya. sudah punya uang. Punyanya kapan masalahnya? Punyanya. Terus dibilang kalau rezeki apa kita bisa menentukan toh, Pak? Itu bisa ini maksudnya bisa dibantu sama Ibu Giovanni itu loh. Oh tidak bisa Pak, mereka punya Enggak kesulitan bisanya sendiri. kenapa soalnya? Ya kan hanya pegawai saja Pak, punya anak-anak dua yang perlu. Ya punya penghasilan kan? Ya punya Pak. Sekarang gini loh Pak, andai kata mereka membantu, saya tidak akan selesaikan Pak, karena kartu kredit saya macet semua Pak. Ya terus? Kalau saya selesaikan mandiri ya bullshit saja Pak itu. Buat apa? Saya tetap ditagih ngalor ngidul, ya mending nanti kalau saya sudah siap saya selesaikan. Memang siapnya kapan? Memang siapnya kapan? Ini Bapak nggak ngerti ya. Enggak, Rezeki itu maksudnya kan tuh dari gini ya. Tuhan Pak. Ya makanya rezeki dari Tuhan itu dari Ya, 2017 sampai ke saya siap. 2023. Ya Itu memang kenyataannya ada rezeki. seperti itu. Hah? Kenyataannya kan 2017 ke 2023 memang ada rezeki. ada rezeki kan tetap buat skala prioritas toh Pak. Bukan. Ini gini ya Bu ya, kalau memang istilahnya ibu nggak mau istilahnya ditelepon ke sana kemari dan sebagainya, ya ada penyelesaian dari ibunya sendiri gitu loh. Jadi jangan salahkan dari pihak Bank Mandiri ketika memang ada yang menghubungi ke anaknya Ibu Giovanni ataupun ke lingkup saudaranya ataupun lingkup ke pekerjaannya. Itu memang sudah
sudah wajar, itu tugasnya kolektor seperti itu selagi dari pihak Ya, debitur apakah kepada itu penyelesaian. sudah sesuai peraturan Bank Indonesia 1417 itu Pak, DASP? Nggak usah Kalau ini, seperti nggak usah bicara soal hukum itu perdata gitu loh, itu apalagi soal hutang. utang juga perdata kan Pak? Iya, yang sekarang yang anda perlu diselesaikan itu hanya tanggung jawabnya aja gitu. Saya akan Kalau memang selesaikan nggak tanggung mau, jawab saya Pak. kalau memang anda masih terus istilahnya komplain dan sebagainya, memang untungnya buat anda apa? Maksudnya apa? Orang itu hutang dari anda sendiri kok dikomplainkan gitu loh. Ya lucu lah. Kalau Anda nganggap Ya. lucu ya terserah saja Pak. Ya memang lucu. Ya, Orang monggo. hutang ada yang menggunakan, gini ya, saya tegaskan dulu, ada yang yang menggunakan uangnya gitu kan. Terus ada yang melomporkan seolah-olah Bank Mandiri yang salah gitu loh. Kan Memang Mandiri salah kan Pak? logikanya di Tidak mana? sesuai dengan DASP toh Pak. Peraturan Bank Nggak Indonesia usah 14 garing bicara 17. soal itu. Saya melaporkan Bicara karena soal Anda melanggar itu Pak. melanggar bagaimana? Ya cara penagihannya sudah nggak sopan. Iya, Selama balik- saya balik- pemilik saya kartu, pemilik Ya, kartu. saya balik lagi. Kalau memang penagihan dari pihak kolektor sopan, apakah ibu akan bayar? Hah? Ya, itu salah satu prioritas nanti Ya, yang akan saya bayar. bayar siapa dulu kan begitu toh Pak. Bukan, saya tanyakan dulu nih. Kalau misalkan Anda tadi mengeluhkan soal penagihan dari pihak kolektor itu yang bicara soal kurang sopan dan sebagainya, saya tanya, kalau memang dari pihak kolektor dari dulu itu penagihannya itu sudah sopan, apakah Anda mau bayar? Satu, Mau saya pembayaran akan kartu kreditnya? bayar setelah setelah saya punya uang dan saya akan mengistimewakan yang cara penagihan benar itu akan saya Nah, lunasi dulu. memang yang mengistimewakan yang penagihannya yang benar itu siapa? Dari mana? Loh, dari saya toh Pak. Iya, Kan maksudnya sudah ngomong. yang mengistimewakan itu yang mana? Pernah ada yang mengistimewakan? Dari dulu pasti ada sudah diistimewakan dong, itu dari sebelum masuk ke macet itu pasti sudah diistimewakan lah. Tentunya sudah pernah ditawarin berbagai macam program keringanan dan sebagainya gitu. Apakah sampai sekarang ada pembayaran? Loh, kan saya bilang kalau saya belum pegang uang bagaimana saya bisa membayar Pak? Sekarang saya tanya, dari 2017 ke 2023 apakah tidak pegang uang sama sekali? Ya pegang uang tapi kan untuk bayar 1 juta buat apa Pak? Percuma itu. Tidak akan mengurangi atau apa? Ya nggak ada yang percuma. Seenggaknya itu ada itikat baik terkait tanggung jawabnya. Gitu. Jadi ini saya mau konfirmasi, maksudnya butuh berapa lama? Maksudnya Saya dari tidak pihak tahu, kolektor Pak. itu, Saya tidak tahu dari pihak betul kolektor berapa itu lama. akan menghubungi ke apa namanya, ke anak ibu ataupun ke keluarga-keluarga. Butuh berapa lama, berapa banyak lagi? Saya nggak tahu no. Itu kan jenengan yang tanya kalau bisa menghubungi saya mau menghubungin anak-anak itu kan jenengan. Iya, maksudnya Tidak butuh berapa menyarankan. lagi? Butuh Ya, berapa lagi yang saya harus dapat dihubungi? rezeki. Itu ya udah ya, berarti ini Saya istilahnya- tidak mengizinkan itu loh Pak. Kenapa saya Apa? selalu ngomong salah siti aja jenengan langsung potong. Enggak, soalnya memang dari ibu itu hanya bertele-tele aja dari dulu. Ini saya Ya, cek kalau- historinya pun sama. Dari dulu itu sama, sudah pernah dikirimkan penawaran dan lain sebagainya, itu sama, nggak ada Mana hasilnya buktinya sama pengiriman? Mana buktinya Pak? Pernah Gitu. dikirimkan ke saya, mana buktinya? Mana buktinya? Oh, Jangan buktinya. ngomong hanya pernah Ini saya dikirimkan konfirmasi. beberapa Saya kali. konfirmasi ke Bu Eni Dengan itu ngomong sudah pernah beberapa kali dikirimkan mengirimkan surat penawaran, mana buktinya? Kan hanya di bulan-bulan ini toh. Agustus itu Bu Eni menghubungin saya gitu loh. ya makanya Baru kan sudah menawarkan pernah dong. itu, baru itu Pak, bukan dari sejak 2017 nggak ada itu penawaran. Dari dulu itu nomor ibu itu tidak bisa dihubungi, mau Kan bisa dikirimkan minta penawaran oleh tolong apa? toh, bisa menghubungi saudara yang tidak serumah Siapa? dengan saya, minta nomornya Ibu Suhati yang baru berapa kan bisa Pak. Bukan Orang dengan dari cara nih, cara gini ya. Pak, Orang Pak, dari Pak, jangan orang bertele-tele. dari bukan orang dari debiturnya aja nggak ada itikat baik kok. Lah saya apa ngerti nih, Dari- jenengan butuh nih, saya garis Pak. besarnya, enggak. Jenengan Nih, saya apa nggak tahu butuh jenengan Anda. butuh Nggak saya Anda. pada saat Covid dan Saya lain nggak butuh sebagainya Anda. itu Pak. Saya nggak butuh Anda gini ya. Saya Anda juga nggak mau butuh bayar, Anda. Anda mau bayar ataupun nggak bayar itu terserah Anda. Gitu Oh ya. iya pasti. Karena konsekuensinya itu Anda yang terima sendiri gitu
gitu loh. Saya sudah terima BI checking, bunga, Ya, denda, itu telepon. terima konsekuensinya gitu. Iya, Jadi saya kalau terima misalkan Anda Pak, nggak bayar konsekuensi ya saya udah. BI checking, nama baik, terus Iya, denda, betul. bunga, di telepon kolektor, saya kan sudah Ya terima sudah. Pak. Ya betul. Jadi kalau memang istilahnya itu Anda nggak ada tanggung jawabnya sebagai ibu ya, yang sudah umurnya 59 tahun lebih 6 bulan gitu ya. Kalau memang nggak ada tanggung jawabnya ya sudah gitu. Saya nggak mau bertele-tele gitu kan. Jadi kalau memang misalkan dari pihak kolektor itu masih menghubungi ke keluarga Anda itu ya wajar aja. Nggak ada yang Tidak salah di situ. wajar Pak, itu tidak wajar. Berarti Anda Ya wajar melanggar aja. peraturan Bank Bukan Indonesia. masalah melanggar. Karena saya sebagai debitur masih menerima telepon Pak, catat itu. Gini, kalau misalkan Anda bawa ke pengadilan, ya udah, ya kita tarik ke belakang aja gitu ya. Sekarang siapa yang salah gitu loh. Kalau misalnya Anda mau menyalahkan terkait Bank Mandiri dan sebagainya, silahkan gitu ya. Saya juga nggak takut kok. Kita berani adu data gitu loh. Adu data terkait pemakaian dan lain sebagainya. Itu ada spare waktu berapa tahun dan lain sebagainya gitu kan. Itu saya berani gitu loh. Silahkan, gitu aja. Kalau Ya memang Pak, terima istilahnya, kasih Pak. iya, kalau misalkan dari Anda masih mengeluhkan terkait penagihan dan lain sebagainya, itu bukan suatu hal yang apa ya, wajar bukan dari saya gitu. Itu sudah Ya biasa. itu kan penilaian seseorang dewi-dewi ya Pak ya. Ya. Terserah Seharusnya Anda Anda mau itu kan menilai gini seperti loh. apa. Seharusnya Anda itu kan sebagai orang tua gitu ya, seharusnya bisa memberikan contoh yang baik buat keluarganya ataupun anaknya gitu kan. Itu seharusnya seperti itu. Bukan suatu hal yang buruk yang diberikan contoh ke anak ataupun keluarganya gitu. Jadi kalau memang istilahnya nanti dari pihak kolektor itu masih ada yang menghubungi ke Ibu Giovanni dan lain sebagainya, ya itu suatu hal yang wajar gitu. Itu saja ya. Oke, selesai pembicaraan dari seorang yang mengaku bernama Muhammad dan mengaku dari tim legalitas PT Bank Mandiri. Saya ini mau ngomong apa tuh sampai bingung. Yang pertama, kalau Anda memang dari tim legalitas, kenapa Anda kok ini ya, kita memberikan somasi dan kita tembuskan ke OJK dan Bank Indonesia, Anda kebakaran jenggot. Apa Anda sudah dijewer? Atau mungkin sudah diberikan surat peringatan lainnya? Dan lucu sekali ya, menelpon kepada orang yang bukan pemilik hutang, dan orang disuruh untuk minta bantuan kepada orang yang tidak si empunya hutang. Padahal sudah sangat jelas di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DSP 8C 4. Silahkan Anda baca tim legalitas Bank Mandiri yang diakui oleh Pak Muhammad. Dilarang melakukan penagihan kecuali pada pemegang kartu kreditnya. Dan yang paling lucu, membuat terpingkal-pingkal, kalau memang Anda tim legalitas loh ya. Tapi kalau Anda mengaku-ngaku ya, kasihan deh lu. Ngapain debitur harus melapor ke pengadilan, gugat Anda? Kalau Anda melakukan pelanggaran yang belum menyentuh ranah sebuah tindak pidana, ya kita cukup mensomasi Anda. Dan Anda pasti akan kebakaran jenggot. Dan Anda pasti akan dijewer. Dan satu lagi, kepada Senior Vice President PT Bank Mandiri garis kurung buka Persero kurung tutup TBK, itu loh tim legalitas Anda tuh loh,
ngomongnya via telepon. Apakah itu tidak mencoreng-moreng BUMN Indonesia, PT Bank Mandiri Tbk? Dan kalau memang Anda merasa debitur-debitur ini, kami-kami ini tidak kooperatif, ya Anda kan punya satu lagi cara. Kalau memang punya tim legalitas, ya silahkan ajukan gugatan di pengadilan negeri. Siapkan dalil-dalil gugatannya. Jangan cuma ngomong doang. Jangan seperti anak kecil. Ngapain toh? Protes-protes. Untungnya apa toh? Ya untungnya kamu tuh dijewer. Dan katanya mau melanjutkan, mau melakukan penagihan dengan melawan hukum. Kami tunggu. Mau melawan hukum, melakukan sebuah tindak pidana, kami tunggu dan kami akan menindaklanjuti secara tegas dan tanpa kenal menyerah. Semoga video ini bermanfaat. Khususnya saya berharap orang yang mengaku sebagai Muhammad tim legalitas PT Bank Mandiri, semoga saja Anda masih dipakai. Semoga saja Anda masih eksis. Dan kami tunggu gertak sambal Anda. Silahkan Anda menghalalkan segala cara melakukan penagihan kepada debitur yang saat ini sedang macet. Jangan enggak ya. Karena Anda laki. Kalau Anda sudah mengatakan itu dan Anda tidak melakukannya, kasihan deh nih. Karena YouTube Oma Solusi Indonesia, untuk kesekian kalinya saya ulangi, bukan sebuah kanal YouTube yang melakukan sebuah pelecehan, penindasan, tapi adalah membenarkan hal yang tidak benar. Yang benar memang kami saat ini sedang menunggak. Tapi yang salah adalah ketika Anda menagih, menteror, membuat sebuah tindakan yang melakukan penelponan yang bukan pemegang kartu kreditnya, dan itu adalah sebuah pelanggaran. Walaupun Anda bilang perdata, kami tidak akan pernah menggugat ke pengadilan. Gugat kami yang di pengadilan kalau memang Anda bernyali. Tapi sebaliknya, ketika Anda melakukan penagihan dan penagihan tersebut keluar dari hukum yang berlaku dan itu merupakan sudah di ranah tindak pidana, tunggu tanggal mainnya. Jangan tidak ya Muhammad ya. Kalau Anda tidak melanjutkan ingin melakukan penagihan dengan melawan hukum, berarti Anda itu tong kosong berbunyi nyaring. Tidak pantas pakai celana, ganti rok saja. Karena omongan Anda itu adalah bualan belaka. Semoga video ini bermanfaat khususnya kepada penonton pemirsa kanal YouTube Oma Solusi Indonesia yang mungkin saat ini sedang mengalami kesukaran kondisi finansial dan Anda sedang menunggak hutang kartu kredit dan Anda diperlakukan oleh kolektor, entah itu desk call, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara menelpon, ataupun kolektor debt call, kolektor yang melakukan penagihan dan mendatangi Anda. Jangan pernah gentar. Jawab, jelaskan realitanya tentang mereka tidak mau mendengarkan tersebut. Jangan pernah Anda gentar, stres, apalagi depresi. Jangan menyerah.
Tetap semangat dan ingat, badai pasti berlalu.